semua, perkenalkan, nama saya Yuyun Nadamati. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2207010196. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu penyakit tidak menular, yaitu penyakit gagal ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang memiliki fungsi utama untuk menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh dari darah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dalam darah. Elektrolit di sini misalnya kalsium, natrium, dan kalium. Gagal ginjal adalah suatu kondisi di mana ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Gagal ginjal ini dapat menyerang siapa saja yang menderita penyakit serius atau terluka, di mana hal itu berdampak langsung pada ginjal itu sendiri. Penyakit gagal ginjal lebih sering dialami mereka yang berusia dewasa, terlebih pada kaum lanjut usia. Gagal ginjal dibagi menjadi dua bagian, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut atau GGA adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan penurunan mendadak laju filtrasi glomerular atau disingkat dengan LFG, disertai akumulasi nitrogen sisa metabolisme, yaitu ureum dan kreatinin. Sedangkan gagal ginjal kronik atau GGK adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung progresif, dan cukup lanjut. Hal ini terjadi apabila laju filtrasi glomerular atau LFG kurang dari 50 ml per menit. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022, terdapat gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 269. Kasus tertinggi berada di urutan pertama, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan total 57 kasus. Lalu urutan kedua di Provinsi Jawa Barat dengan total 36 kasus. Dan urutan ketiga berada di Provinsi Aceh dengan total 30 kasus. Sedangkan dengan jumlah kasus terendah di Provinsi Kalimantan Timur, Gorontalo, Papua, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara dengan total 1 kasus. Penyebab gagal ginjal bervariasi dan meliputi faktor lingkungan, gaya hidup, serta penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Faktor risiko penyakit gagal ginjal dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal polikistik, lupus, obat-obatan, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, obesitas, dan dehidrasi. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah usia, ras, dan riwayat keluarga atau gen. Secara umum, gejala penyakit gagal ginjal dapat meliputi kelelahan yang berlebihan, pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau wajah karena penumpukan cairan, penurunan frekuensi buang air kecil, urin yang berbusa atau berwarna gelap, tekanan darah tinggi, nyeri atau sakit di area pinggang yang dapat menyebar ke perut atau panggul,
gangguan tidur atau kesulitan tidur, gatal-gatal kulit yang berkelanjutan, kurangnya nafsu makan, mual, dan muntah. Penting untuk menjaga kesehatan ginjal dengan cara mengonsumsi air yang cukup, mengurangi konsumsi garam dan makanan tinggi protein, menghindari kebiasaan merokok dan minuman alkohol berlebihan, menjaga tekanan darah dan gula darah tetap terjaga, mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Rutin untuk memeriksakan kesehatan ginjal juga sangat penting untuk mendeteksi masalah secara dini. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit gagal ginjal. Semoga penjelasan saya ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dadah!